Kalau kalian lagi bingung, mempunyai budget 300.000 tapi pengen punya TWS yang secara fiturnya komplit dengan sound quality yang proper, kalian wajib banget nonton video kali ini karena yang akan gue bahas kali ini salah satu TWS yang sangat menarik kalau kalian punya budget di 300 ribuan. Ini ada Anker R50 INC sama Anker A30 INC. Kedua barang ini bisa kalian dapatkan nanti di tanggal 25 Mei 2024 dengan harga 200 ribuan untuk yang R50 INC ini dan 300 ribuan untuk yang A30 NC ini. Kalian bisa mendapatkan di toko resmi Soundcore by Anker di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan TikTok. Kalau kalian berminat pun linknya sudah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Tapi sekali lagi jangan lupa, kedua produk ini baru akan launching di tanggal 25 Mei nanti. Jadi langsung aja ya, gue akan start reviewnya. Gue akan mulai dulu ya dari yang R50 NC ini. Nothing, nothing in the world could ever be good again. Yang dimana kalau kita lihat dari sisi desain dan build quality-nya, menurut gue sih dari sisi desain ini simple, nggak aneh-aneh dengan ada logo Debos Soundcore di bagian depannya. Ada 5 buah pilihan warna dan warna yang gue pegang ini warna Army Green. Untuk build quality-nya ini masih punya material plastik. Untuk harga yang ditawarkan, finishing-nya rapi, tapi memang untuk kesan premiumnya nggak terlalu berasa karena build quality yang plastik ini. Dan kalau kalian bandingkan dengan kakaknya P40i yang sempat kemarin gua review, build quality P40i memang berasa lebih premium ya, meskipun sama-sama mempunyai material plastik. Kemudian, hal yang menarik yang ditawarkan Anker di TWS belakangan ini adanya stand untuk smartphone kalian, dan itu terdapat di R50i NC ini dengan cara di bagian bawah TWS-nya ini kalian bisa membuka dan dia akan bisa kalian fungsikan untuk menaruh smartphone kalian secara horizontal ya. Jadi ini lumayan berguna kalau kalian misalkan berada di cafe atau di ruangan kerja yang memang membutuhkan stand untuk smartphone kalian. Misalkan kalian pengen pakai untuk nonton dan lain sebagainya. Ini hal kecil yang berguna banget dan ini sudah terdapat di lineup TWS R50i NC ini. Kemudian charging portnya pasti udah menggunakan USB Type-C, dan ketika kita buka untuk tutup engsel ini juga oke banget ya, nggak ada wobbling sama sekali. Kemudian untuk desain earbudnya dia mempunyai desain in-ear dengan ada tangkai kecil di bagian luarnya. Untuk fittingnya sendiri nyaman, gue pakai 3 jam nggak ada masalah buat dengerin lagu, nonton YouTube, oke banget untuk telinga gue. Dan di sini juga pastinya sudah menggunakan touch control yang overall sih touch controlnya lancar juga, nggak ada komplain sama sekali untuk fitur-fitur dan fungsinya. Kemudian, di R50i NC ini juga pastinya sudah bisa kalian konekin ke aplikasi Soundcore. Menarik banget ya, untuk sebuah harga TWS di bawah 300.000, kalian sudah bisa mengcustomize segala fungsi dari aplikasi tersebut. Mulai dari mengaktifkan ANC-nya maupun ambient mode-nya, kemudian kalian juga bisa memilih preset equalizer yang disediakan di dalam aplikasi Soundcore. Bahkan nggak sampai di situ aja, kalian juga dikasih keleluasaan buat mengcustomize equalizer via aplikasi Soundcore tersebut. Jadi gue rasa untuk harga yang ditawarkan ini kenapa gue bilang menarik banget, karena memang dia secara fitur full ya, karena Anker nggak membuat R50 NC ini dianaktirikan seperti layaknya kakak-kakaknya yang memang sudah mensupport aplikasi Anker tersebut. Mungkin bagi kalian yang masih belum tahu ANC atau Active Noise Cancelling itu gunanya buat apa, gambaran singkatnya sih ANC adalah sebuah teknologi yang dimana memungkinkan buat menghilangkan atau mengurangi suara decibel noise yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian berada di dalam kabin pesawat dan ketika kalian aktifkan ANC-nya, suara kabin pesawat tersebut bisa hampir hilang sehingga kalian bisa tidur di dalam pesawat lebih nyaman. Maupun kalau kalian menggunakan TWS yang ada fitur ANC-nya ini di public space yang memang berisik, kalian bisa mengaktifkan ANC-nya dan kalian bisa mendengarkan musik lebih baik ya. Jadi, gua rasa itu gambaran singkat mengenai teknologi ANC tersebut. Dan kalau kita ngomongin kualitas ANC-nya, untuk harganya, sekali lagi ya, untuk harganya di bawah 300.000, bisa gue bilang ini salah satu ANC yang terbaik yang pernah gua coba. Karena di atas kertas dia bisa mengurangi hingga 42 desibel, yang dimana dalam pengalaman gue sehari-hari dia berhasil mereduce noise-nya dengan bagus.
Bagus di sini memang masih dalam kategori basic ya, yang dimana kalau kalian bandingkan dengan let's say P40i, P40i itu memang pastinya lebih baik dari sisi kualitas ANC-nya dibandingkan R50 ANC ini. Tapi sekali lagi, untuk harga yang ditawarkan, gue nggak ada komplain dan ini benar-benar work banget ya untuk mereduce suara di sekitar kalian. Kalau kita ngomongin untuk transparency mode-nya, memang hanya disediakan satu buah jenis transparency mode yang berbeda dibandingkan kakaknya P40 ENC yang emang kalian bisa mengatur untuk beberapa jenis transparency mode-nya. Tapi transparency mode di sini juga bekerja cukup baik ketika kalian memang membutuhkan untuk ngobrol dengan lawan bicara kalian dalam jarak yang dekat tanpa harus kalian membuka untuk earbud yang sedang kalian gunakan ya. Ataupun ini berguna ketika kalian memang nggak pengen bener-bener hening ketika kalian menggunakan TWS ini, kalian bisa mengaktifkan transparency mode-nya dan dia cukup bisa mendengar suara environment yang berada di sekitar kalian. Untuk Bluetooth versionnya, dia mempunyai Bluetooth versi 5.4, Bluetooth versi terbaru di tahun 2024 ini yang diklaim bisa lebih hemat energi dan lebih stabil dalam konektivitasnya. Untuk latensinya terbilang oke untuk multimedia, seperti nonton YouTube maupun main game-game casual. Untuk mikrofonnya sendiri dilengkapi dengan 4 buah mikrofon yang udah dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling. Untuk kualitas latensi dan mikrofonnya, kalian bisa nilai langsung aja ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tes ya untuk penggunaan built-in microphone dari Anker R50i ANC ini sehingga kalian bisa mendengar langsung untuk kualitas mikrofonnya. Dan sekarang gue juga akan muter untuk sound sample ambient noise ya. Jadi kalian ada simulasi ketika kalian gunakan R50i ANC ini di tempat yang rame. Jadi sekarang gue akan coba nyalain. Dan seperti ini ya, ketika kalian menggunakan R50i ANC di tempat yang ramai, karena ini dari sisi volume cukup kencang, tapi gue nggak tahu apakah suaranya tetap bisa tembus ke kalian atau memang ANC-nya bekerja cukup baik sehingga dia bisa mereduce suaranya dan suara gue tetap terdengar jelas. Tinggal kalian nilai sendiri aja mengenai mikrofonnya. Jadi segitu aja paling untuk pengetesan mikrofonnya. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya, dia memiliki sertifikasi IP54 Splashproof dan Dustproof. Jadi kalian lebih aman ketika kalian pakai untuk outdoor, terkena percikan air maupun keringat, aman, nggak ada masalah sama sekali. Driver sendiri memiliki dynamic driver berukuran 10 mm, dan untuk daya tahan baterainya sendiri, dia diklaim memiliki 10 jam untuk earbudnya dan total 45 jam bersama case-nya. Dan di sini juga sudah mensupport fast charging yang dimana kalian bisa menggunakan hingga 2 jam hanya dalam waktu 10 menit pengecasan aja. Jadi, kalau kita ngomongin dari sisi fitur, untuk harga yang ditawarkan, gua rasa ini salah satu yang terbaik ya. Tapi, gimana dengan sound quality-nya? Jadi seperti biasa, untuk sound quality itu subjektif, apa yang akan gua share di sini murni pendapat gua pribadi. Sound quality di R50i ANC ini mengingatkan gue sama kakaknya P40i ANC yang sempat kemarin gue review. Secara signature, dia memiliki signature khas Anker ya dengan tonality V-shape. Jadi treble-nya lumayan mendominasi dengan bass yang lumayan mendominasi. Kalau kalian pengen P40i ANC tapi kalian mempunyai budget 300 ribuan ke bawah, kalian bisa banget ya membeli Anker R50i ANC ini karena gua rasa 70% sound quality yang ada di R50i ANC ini sudah mewakilkan kakaknya P40i ANC ini. Kita bahas dari treble-nya dulu yang dimana kalau kalian suka dengan treble yang bright, clear, dan lumayan ada pedes-pedesnya, R50i ANC ini bisa banget ya memenuhi kebutuhan kalian tersebut. Treble bisa gue bilang extend ya, detailnya pun terbilang bagus dan gue rasa untuk sisi treble memang lebih mengarah ke arah bright. Ya memang kalau kalian suka dengan treble yang bright, kalian akan cocok. Tapi kalau kalian nggak terlalu cocok dengan typical treble yang bright, kalian bisa bermain di equalizer-nya. Untuk vokalnya sendiri, dia lebih mundur berasanya agak sedikit di belakang bass dan treble-nya. Tapi overall vokal di sini mempunyai tonality yang natural dari sisi timbrenya. Tapi untuk selera gue memang agak sedikit ngeboost area vokalnya di sekitar 6 kHz-nya supaya lebih pronounced dan gak terlalu mundur ya dari area vokalnya. Kemudian untuk sisi bassnya sendiri, dia memiliki bass yang melimpah, yang besar. Dalam kata lain, kalau kalian basshead, kalian akan cocok dengan R50i ANC ini.
Secara deep bass lower frekuensinya dia bisa menangkap lower frekuensi dengan bagus dan juga secara kuantitas ini bisa gue bilang melimpah ya. Tapi kalau kalian memang nggak terlalu basshead juga kalian tetap bisa kok mengcustomize equalizer di bagian aplikasi Soundcore-nya, tinggal kalian turunin aja di bagian bassnya. Kemudian untuk sisi teknikalitasnya di sini terbilang luas untuk soundstage-nya, separasinya berasa banget untuk harga yang ditawarkan. Dan gue menggunakan R50 INC ini maksimal hanya di sekitar 80-90% aja udah kencang banget. Jadi kalau kalian balik tanya ke gue, Bang, gimana dengan overall sound quality R50 INC ini? Kalau buat gue sih, kalau kalian memang sudah pernah menggunakan TWS Anchor, R50 INC ini mewakilkan banget ya untuk karakter khas Anchor yang memang ditanamkan di R50 INC ini. Mirip seperti kakak-kakaknya P40 INC dan yang lain sebagainya. Memang karakternya lebih ke arah V-shape, bassnya besar, dan juga treble-nya clear. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari yang R50 ANC ini. Sekarang gue akan beralih ke TWS kedua, yaitu Anchor A30 INC. Yang dimana secara desain jujur ini hal baru yang gue lihat dari sebuah TWS. Ini benar-benar desain yang cocok banget buat kalian para wanita yang pengen mempunyai TWS tapi dengan size kecil, kemudian kalian nggak terlalu teknologi nerd banget ya. Jadi dalam artian kalian pengen membawa TWS ini nggak terlihat seperti kalian sedang membawa TWS karena desainnya mirip sama seperti lipstick yang biasa kalian bawa untuk para wanita. Jadi gue ngerasa ini khas banget, unik banget dengan size yang mirip banget sama lipstick beneran. Kemudian untuk sisi build quality-nya ini terbilang bagus ya. Nggak tahu kenapa memang ketika gue pegang karena desainnya simple, dia mempunyai build quality yang berasanya tuh oke banget dibandingkan R50 INC ini. Mungkin dari finishingnya juga ini kayak lebih manis ya dengan warna-warna pastel yang ditawarkan Anchor. Tapi kalau kalian nggak pengen terlalu terlihat cewek banget dan kalian memang cowok yang memang membutuhkan TWS yang compact juga, kalian tetap bisa kok menggunakan A30 INC ini karena memang ada beberapa pilihan warna seperti warna hitam, warna putih, warna biru pastel, dan juga yang gue pegang ini warna pink pastel. Kemudian untuk buka dari TWS ini kalian harus slide ya dari atas ke bawah, dan untuk di bagian dalamnya sendiri dia mempunyai earbud yang desainnya kapsul, berbeda dengan R50 INC yang mempunyai ada tangkainya gitu. Untuk desain kapsul seperti ini akan menjadi plus minus pastinya. Sisi positifnya dulu, kalau gue sih pribadi secara fitting lebih nyaman yang desain kapsul seperti ini dibandingkan yang ada tangkainya ya. Karena dengan desain kapsul seperti ini lebih universal, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian telinganya kecil. Dengan desain kapsul seperti ini biasanya akan lebih fit ke telinga kalian. Untuk pengalaman gue sendiri sih, gue nyaman ya menggunakan A30 INC ini hingga 3 jam nggak ada masalah sama sekali. Dan cara pemakaiannya apa, tinggal kalian masukin dan kalian cukup nge-twist sedikit aja hingga mendapatkan posisi yang terbaik untuk seal-nya. Kemudian touch controlnya pun sama ya, sama-sama oke, gue pakai sehari-hari nggak ada masalah, cukup sensitif dan mudah buat kalian akses. Cuman memang dia karena bentuknya kapsul jadi agak sedikit di dalam letak touch sensornya, berbeda dengan R50 INC yang punya tangkai yang akan lebih mudah untuk kalian akses. Positif negatif balik lagi tergantung kebutuhan, karena untuk yang kapsul seperti ini lebih nggak gampang tertekan kalau misalkan kalian nggak sengaja pakai sambil tiduran. Sedangkan untuk yang R50 INC karena dia menonjol keluar akan lebih riskan buat nggak sengaja tertekan. Kalau kita ngomongin dari sisi fitur, keduanya mempunyai fitur yang mirip tapi ada sedikit perbedaan plus dan minus di antara keduanya. Persamaannya dulu yang dimana untuk keduanya sama-sama sudah mensupport aplikasi Soundcore ya. Jadi keduanya bisa kalian koneksikan langsung ke aplikasi Soundcore. Dan di dalam aplikasi tersebut juga fungsinya sama persis seperti di R50 INC. Tapi kalau gue bisa membahas sedikit perbedaan di antara A30 INC dan R50 INC ini, khusus dari area ANC-nya, ANC di A30 ini sedikit lebih baik dibandingkan R50 INC. Karena A30 ini bisa mengurangi hingga 46 dB, sedangkan untuk yang R50 INC itu di 42 dB. Apakah relive-nya berasa? Menurut gue sedikit berasa di A30 INC ini lebih baik, karena selain dari sisi ANC-nya dia lebih tinggi untuk speknya, gue rasa untuk telinga gue sendiri, seal di A30 INC ini lebih kedap ya berasanya dibandingkan R50 NC. Untuk transparency mode-nya gue nggak mengalami perbedaan, yang dimana keduanya sama-sama mempunyai performance yang mirip. Untuk kualitas mikrofon dan latensinya kalian lihat langsung aja ya, kurang lebih seperti ini.
Oke, sekarang gue udah menggunakan A30NC ini ya untuk built-in mikrofonnya. Kalian juga bisa menilai mengenai kualitas mikrofonnya. Apakah oke atau enggak, tinggal kalian nilai aja sendiri ya. Dan di sini juga sama-sama mempunyai 4 buah total mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi ANC. Terus sekarang gue juga akan muter ambient noise supaya kalian ada simulasi ketika kalian menggunakan A30i ini di luar. Dan gue udah menyalakan ya suara ambient noise-nya ini, dan kalian bisa menilai apakah suara ambient noise Ini masih masuk ke kalian atau memang Anchor sudah berhasil mereduce suara ANC-nya ini sehingga suara gue tetap terdengar. jelas, tinggal kalian nilai sendiri. Jadi segitu aja ya paling untuk pengetesan built-in microphone A30i ANC ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Kemudian untuk daya tahan baterainya mungkin ini yang berbeda, yang dimana dia di bawah R50i NC ya, yang dimana untuk earbudnya dia diklaim bisa bertahan hingga 7 jam dan untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 24 jam. Dan yang terakhir kalau kita ngomongin dari sisi drivernya, driver di sini juga mempunyai size yang lebih kecil ya. Dia mempunyai 6 mm dynamic driver, berbeda dengan R50NC yang mempunyai 10 mm dynamic driver. Jadi, ketika kita ngomongin sound quality-nya, pastinya keduanya mempunyai sound quality yang berbeda juga karena sisi drivernya berbeda. Untuk yang A30NC ini, di telinga gue merasa A30NC mempunyai suara yang lebih balance dibandingkan R50NC. Balance di sini bukan berarti suaranya balance untuk sebuah TWS, tapi dia memang masih tetap mempunyai khas Anchor, dari mana tonalnya masih tetap berasa V-shape, tapi untuk dinamiknya gue ngerasa dia nggak sedinamis R50NC, yang dimana treble di R50NC ini lebih bright dan juga bass di R50NC lebih besar dibandingkan A30i NC ini. Overall sih gue ngerasa karena dinamisnya dia nggak seluas R50NC, gue ngerasa A30NC ini malah lebih masuk untuk berbagai macam genre lagu untuk default equalizer yang disediakan. Untuk treble-nya di sini nggak sebright R50NC, tapi kalau kalian yang lumayan sensitif dengan treble, kalian akan ngerasa treble di A30NC ini lebih nyaman untuk penggunaan dalam jangka panjang. Untuk gue sendiri, gue tetap akan sedikit menurunkan area treble-nya sekitar 2-3 dB untuk mendapatkan treble yang gue inginkan. Tapi overall treble di sini terbilang bagus, detailnya oke banget. Untuk treble-nya di sini berasanya sedikit lebih smooth aja, dan untuk sisi balance-nya lebih minim dibandingkan R50i NC. Karena di sisi bass dan treble yang nggak semendominan R50NC, jadi vokal di sini lebih pronounce ya, lebih nggak terlalu tertutup dengan area treble dan bassnya. Yang overall gue ngerasa vokal di sini lebih cocok buat selera gue, tapi tetap sekali lagi gue harus menaikkan vokalnya sekitar 2-3 dB di equalizer supaya mendapatkan vokal yang gue inginkan. Dan untuk sisi bassnya, untuk selera gue sih yang bukan bass head, bass di sini tuh berasanya lebih terkontrol dibandingkan R50NC yang memang lebih bass heavy ya. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Kalau buat gue, kedua TWS ini mempunyai segmennya yang berbeda, tapi dia masih menawarkan fitur yang mirip. Tentunya sekilas kalau kalian lihat dari sisi desain aja, kalian langsung bisa menentukan ya. Kalau R30NC ini lebih cocok memang buat para wanita, sedangkan R50NC ini memang lebih universal ya, lebih masuk ke berbagai macam kalangan, baik pria maupun wanita. Tapi kalau buat gue pribadi sih nggak salah juga sih cowok menggunakan A30i NC ini, tapi mungkin warnanya yang lebih netral, warna hitam akan lebih match ya, dan nggak terlalu masalah juga karena ketika kalian gunakan di warna hitam, dia bentuk lipstiknya tuh jadi nggak terlalu berasa, jadi lebih kayak bentuk yang unik aja gitu dari sebuah TWS. Secara fitur pastinya R50NC ini dari sisi baterai lebih lama, tapi untuk ANC-nya sedikit lebih baik di A30i NC ini. Dan kalau dari sisi sound quality, R50i NC ini lebih berasa V-shape, bassnya lebih besar, treble-nya lebih extend, lebih dinamik dari sisi sound quality-nya. Sedangkan untuk A30i NC ini lebih balance dibandingkan R50i NC ini. Treble-nya nggak sebright R50NC, bassnya lebih terkontrol dan nggak sebesar R50NC, tapi overall keduanya tetap bisa kalian customize dari sisi equalizer-nya. Kalau kalian tanya ke gue, dari sisi sound quality-nya, gue ngerasa A30i NC ini lebih cocok untuk selera gue. Tapi overall keduanya mempunyai sound quality khas Anchor yang sama-sama bassnya besar dan juga treble-nya extend dan bright. Overall kalau kalian tanya ke gue, untuk harga 300 ribuan, gue merekomen banget ya kedua produk ini karena dari sisi fitur, dari sisi sound quality-nya, ini produk yang proper banget buat kalian gunakan. Dan gak sampai di situ aja,
Ternyata kedua produk ini juga sudah di-cover garansi resmi hingga 18 bulan. Tapi sekali lagi kalian tetap harus bersabar untuk membeli kedua produk ini di tanggal 25 Mei nanti. Itu aja ya yang bisa gue share dari R50NC dan A30NC ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Lagi bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.